Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul halim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat badan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah disambung dengan halaqah sejenak dalam rangka membahas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan terus tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi pada bab ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir bin Abdullah meriwayatkan qala, beliau berkata, hajat rihun muntanitun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berhembus angin yang berbau busuk pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, inna nasan minal munafiqina qad ightabu nasan minal muslimin. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka ghibah, ngomongin keburukan kaum muslimin. Fadzalika hajat hadhir al-muntani. Oleh sebab itulah berhembus ar-rihu, angin al-muntani itu yang berbau busuk. Jadi pada masa Nabi SAW itu pernah suatu hari ada angin yang berhembus dan aromanya busuk. Sahabat pada heran, aroma dari mana yang busuk begini? Bangkai nggak ada, sampah nggak ada, tapi kok aromanya busuk? Nabi mengatakan kaum munafik sedang rame-rame ghibah kepada kaum muslimin. Oleh sebab itu berhembus aroma busuk. Ini sebenarnya merupakan penegas dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah salah satu di antara kalian ghibah terhadap yang lainnya. Apakah salah satu di antara kalian suka makan bangkai saudaranya? Pasti mereka tidak menyukainya. Ini artinya orang yang ghibah, orang yang suka ngomongin keburukan orang, orang yang suka menjelek-jelekan orang di belakang, itu sama dengan makan bangkai manusia, bukan bangkai hewan. Bangkai manusia itu baunya lebih busuk dibanding dengan bangkai hewan loh Pak. Jadi badan Bapak yang selama ini dikosak-kosokin pakai sabun, ya, kalau ada kotoran dikit dibersihkan, itu nanti kalau mati busuk itu lebih parah baunya dibanding dengan bangkai hewan.
Nah, orang yang ghibah itu bukan seperti makan daging, bukan, tapi seperti makan bangkai saudaranya, maka aromanya busuk. Ada orang lalu protes, Ustaz, zaman dulu, zaman Nabi pernah ada orang ghibah lalu aromanya tercium busuk. Kenapa zaman sekarang tidak tercium lagi? Padahal zaman sekarang banyak orang yang ghibah. Ya, Al-Faqih Abul Hasan Samarqandi di dalam kitab ini menjelaskan, sebenarnya di paragraf yang terakhir ini, beliau menjelaskan gini. Di zaman Nabi itu sedikit sekali orang yang berbuat ghibah, sedikit. Maka ketika ada orang yang melakukan perbuatan ghibah, itu aromanya langsung tercium, sebagaimana kita orang yang tidak biasa masuk ke dalam tempat penyembelihan hewan. Kalau di sini disebutkan dengan tempat penyamak kulit hewan. Jadi kulit hewan baik sapi, kulit kambing, kulit kebo, kulit ular, kulit buaya, itu kan bisa disuci dengan cara disamak, bisa dipakai dengan cara disamak. Disamak itu kulitnya diambil, daging fudlahnya sisanya digosok supaya hilang, bersih, dan itu bisa dipakai. Itu baunya luar biasa tempat itu. Kenapa? Karena fudlah, sisa-sisa dari daging yang melekat di kulit itu bau. Ya, atau kalau enggak kita di tempat sampah misalnya. Orang yang nggak biasa lewat tempat sampah atau tempat tinggalnya bukan di tempat sampah, begitu lewat di aromanya, baunya luar biasa, begitu kan? Tapi bagi orang yang sudah biasa hidup di lingkungan sampah, tempatnya memang di situ, rumahnya di situ, makan di situ, tidur di situ, sudah tidak bau lagi aroma sampahnya. Orang yang ngerokok, ini bapak nggak pernah ngerokok, tiba-tiba lewatan ketemu dengan temannya tidak dalam posisi ngerokok, pasti kamu habis ngerokok ya, ketahuan. Kenapa? Karena kita tidak pernah merokok, jadi aroma rokok langsung tercium, habis merokok ya, dan sebagainya. Tapi kalau sama-sama perokok ketemu, nggak bakal tahu dia habis merokok apa tidak. Kenapa? Karena hidungnya sudah biasa mencium perkara yang sama. Inilah ya. Jadi yang harus kita garis bawahi, ghibah itu perkara yang sangat besar. Ya. Haram, keharamannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Enggak main-main ini. Suatu larangan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahayanya, sebutkan siksaannya, itu berarti implikasinya berdosa. Hanya saja memang ghibah itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Al-Ghazali misalnya menyebutkan bahwa ghibah itu akan menjadi dosa besar kalau yang dighibahi itu ulama. Kenapa kita diharamkan ghibah ulama? Karena dagingnya para ulama itu beracun. Inna luhumal ulama'i masmumah. Sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Bapak nih misalnya di warung kopi, kemudian ngomongin ulama, jelek-jelekin ulama, ya, kemudian pokoknya ngobrolin tentang perilakunya ulama, itu dosa besar, meskipun yang dilakukan itu faktual. Dulu waktu pernah kejadian, banyak orang kan pada ngomongin Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu kan ramai itu. Ya, ada seorang santri saya ngomong depan saya bilang stop. Kenapa? Ngomongin Kiai Ma'ruf bisa berimplikasi dosa besar. Kok bisa Ustaz? Kan fakta. Karena Kiai Ma'ruf itu ulama dan keulamaannya tidak dihilafkan satu Indonesia. Karena dia adalah ketua Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi keulamaannya tidak diingkari. Adapun pekerjaan atau pilihan pendapat beliau yang berbeda dengan kita, ya biasa. Tidak semua pendapat ulama itu kita ambil kok. Tidak semua pendapat ulama itu kita setujui. Ada yang kita setujui, ada yang tidak kita setujui. Itu biasa. Ya. Pendapatnya Imam Syafi'i misalnya. Di sini kan Syafi'iyah semua kayaknya, ada yang non Syafi'i.
Tapi kalau dari bentuk pecinya sih Syafi'iyah semuanya. Ya. Syafi'iyah itu artinya pengikut Imam Syafi'i. Ada nggak pendapat Imam Syafi'i yang Bapak tidak setuju kira-kira? Mungkin ada, betul. Ada. Yaitu Imam Syafi'i berpendapat menghadiahkan pahala bacaan Quran tidak sampai kepada mayit. Bapak setuju ya itu kira-kira? Enggak setuju, Bapak biasa tahlilan. Ya. Kalau yang pecinya putih kayak Pak Haji Puji berkatnya 2 gitu. Ya. Orang biasa tahlilan menghadiahkan pahala. Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dan juga diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Imam Syafi'i itu berpendapat idda'u thawabi qiraatil Quran itu enggak sampai. Tapi kita tidak mengambil pendapat beliau, kita justru mengambil pendapat Imam An-Nawawi, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, seperti itu. Kita tidak mau, saya nggak setuju. Kenapa? Ya, saya berpendapat sampai memberi pendapatnya ini lebih logik misalnya. Ya silahkan. Tetapi kita tidak boleh gibai, jangan sampai sekelas Imam Syafi'i ternyata tidak tahu hadis sahih. Itu kurang ajar. Ada nggak yang ngomong gitu? Ada, Pak. Sombong banget sampai dengan Imam Syafi'i hafalan hadisnya tidak lebih dari 1000, sebab yang ada dalam kitab Al-Um hadisnya cuma begitu saja. Ini orang sebenarnya nalar nggak pikirannya itu? Imam Ahmad saja ditanya, Imam Ahmad, bagi berapa hafalan hadis yang diperlukan seseorang untuk menjadi seorang mufti? Mufti loh ya, bukan mujtahid. Mufti itu tukang fatwa. Berapa? Ya, apakah 200.000? Kata Imam Ahmad, kurang, harus lebih dari itu. 300.000? Kurang, harus lebih dari itu. 400.000? Saya rasa 400.000 cukup. 400.000 hadis harus dihafalkan oleh seorang mufti yang hendak berfatwa. Bapak boro-boro 400.000, 40 saja nggak hafal-hafal. 400.000 itu banyak. Itu kata Imam Ahmad. Imam Ahmad itu murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Konon hafalannya 1 juta hadis. Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam ilmu hadis kalah dengan Imam Ahmad, oke. Tapi hafalan beliau juga ratusan ribu. Karena level beliau sudah menjadi mujtahid mutlak mustaqil. Itu level ijtihad paling tinggi, itu mujtahid mutlak mustaqil. Sekarang yang terkenal ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad. Pada hakikatnya sebenarnya banyak mujtahid mutlak mustaqil. Seperti Al-Imam Sa'id Al-Laisi, ya. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i, itu adalah ulama-ulama mujtahid mutlak mustaqil sebenarnya, tapi kitabnya tidak termudawanah, tidak terkodifikasi. Gak apa-apa gak setuju dengan pendapatnya An-Nawawi, gak apa-apa. Gak apa-apa gak setuju dengan pendapatnya Ar-Rafi'i, gak apa-apa gak setuju dengan pendapatnya Al-Ghazali. Ada gak pendapatnya Al-Ghazali yang Bapak gak setuju? Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa perkara syubhat itu hukumnya haram. Orang makan syubhat itu haram. Ya, paling nggak ada yang mau ikuti pendapat Al-Ghazali ini. Kenapa? Berat kalau kita makannya syubhat mulu. Ya. Makanya ada pendapat ulama yang kita pakai, ada pendapat ulama yang kita tinggal. Pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami kadang kita pakai, kadang kita tinggal. Pendapatnya Al-Imam Ar-Romli ada yang kita pakai, ada yang kita tinggal. Itu biasa. Yang tidak boleh itu menghujat ulama, mengata-ngatain ulama, memberikan label buruk kepada para ulama, sebab daging para ulama itu beracun. Jangan ghibah ulama. Ulama salah, misalnya antum datangi, ya Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai salah begitu. Ini enggak di warung kopi. Kiai macam apaan itu, katanya ketua majelis ulama kok begini begitu dan sebagainya. Kadang otak kita yang nggak nyampe level fikihnya gitu loh kadang-kadang. Ya beliau sudah menggunakan pendekatan fikih ala pesantren, kita masih menggunakan fikih ala WhatsApp dan Facebook. Kalau fikih ala WhatsApp dan Facebook kan yang penting ngegas, nggak ada ngerem, gas pokoknya, tabrak semuanya begitu. Ya. Yang kedua, yang haram juga adalah ghibahi orang yang hafal Al-Quran.
Hamilul Quran itu tidak boleh digibahi. Kenapa? Karena dia ahlullah, dianggap sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala, ahlunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai gibahi Al-Quran. Itu dosa tentang ghibah. Jadi konsekuensi daripada ghibah itu berat, seperti makan bangkai saudaranya, seperti makan bangkai orang muslim. Nah, sekarang ghibah itu sudah menjadi santapan umum bagi setiap orang. Di zamannya Al-Ghazali, beliau pernah mengatakan, ulama pada zamanku sudah menjadikan ghibah sebagai santapan hariannya. Fawakihah. Ulama kalau ketemu ulama, yang diomongin ulama lain. Ustadz kalau ketemu ustadz, yang diomongin ustadz lain. Kiai kalau ketemu kiai, yang diomongin kiai yang lain. Loh, itu pada masa Imam Ghazali, dan saya rasa zaman sekarang lebih parah. Kiai punya pesantren, ketemu dengan kiai punya pesantren, kadang-kadang ngobrolin kiai yang punya pesantren lain. Ya. Itu levelnya ulama, apalagi level awam seperti kita. Ya. Yang rutin mungkin setiap hari ghibah. Makanya oleh sebab itu, kalau kita memang ghibah, sudah terjerumus ke dalam lubang ghibah, kita diminta untuk segera bertaubat. Ada yang protes, saya kayaknya nggak bisa taubat dari ghibah deh Ustaz. Kenapa? Sekarang saya taubat, besok saya ngulang lagi pasti. Gatel mulut saya kalau nggak ngomongin orang. Saya nggak bisa kayaknya kalau sekarang suruh tobat, apalagi tobat itu syaratnya ada 3. Yang pertama harus menyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga tidak mengulang. Berat Ustaz, pasti saya mengulang. Kalau begitu mending nggak taubat ya. Kata Imam Ghazali, mending Anda tetap taubat. Hari ini kita ghibah, kita sadar, ya Allah saya ghibahin orang, ya Allah astagfirullahaladzim wa tubu ilaih, ya Allah saya tobat kepada Engkau, ya Allah saya tobat kepada Engkau misalnya. Lalu mati orang tersebut, kata Al-Ghazali, maka dia telah diampuni dosanya sebab taubat yang dia kerjakan. Lah kalau gak mati Imam, pertanyaan berlanjut, kalau dia gak mati dan dia ghibah lagi, bagaimana habis ghibah lalu dia mati? Kata Imam Ghazali, berarti yang dituntut oleh Allah nanti di akhirat cuma 1 dosa ghibah yang terakhir saja, sebab yang lainnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban sang imam, dan itu memang betul-betul memberikan angin segar bagi kita. Tobatlah. Mulut kita itu kadang-kadang sudah ghibah, sudah ngomongin buruk. Kita itu Pak, kumpul dengan istri saja ngomongin orang kok. Serius, ngomongin orang, ngomongin jeleknya, kalau ngomongin baiknya boleh. Kita kumpul dengan rekan kita ngomongin orang, kumpul dengan yang ngomongin orang. Istighfar yang banyak, minimal di 1/3 malam terakhir kita bangun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah taubat, ya Allah saya melakukan banyak dosa, tadi siang saya ghibah apa ya Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi jangan lupa terus-terusan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa asbab an Sadi qala kana Salman al-Farisi fi safarin ma'an nas fihi Umar radhiyallahu ta'ala anhu fanazalu manzilan. Al-Asbab meriwayatkan dari Sadi, sesungguhnya Salman al-Farisi. Salman al-Farisi itu sahabat Nabi dari Persia, namanya Al-Farisi. Farisi itu dari Persia. Persia itu Iran saat ini. Beliau asalnya adalah orang Majusi yang taubat masuk Islam menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu usulan yang sangat terkenal sekali pada saat beliau menjadi sahabat Nabi adalah menggali parit dalam rangka menolak tentara sekutu. Waktu itu Madinah diserang oleh tentara sekutu, bukan oleh orang kafir Quraisy saja, tapi sekutu antara orang kafir Quraisy dan bangsa-bangsa lain menyerang Madinah. Sahabat pada bingung caranya bagaimana. Madinah itu kecil, kaum muslimin sedikit, diserang tentara sekutu. Bagaimana caranya?
Salman Al-Farisi mengusulkan agar digali parit. Paritnya bukan seperti selokan. Kita anggap parit kan itu selokan. Paritnya itu kayak kali yang sekiranya tidak bisa dilompati oleh kuda. Berarti lebar dong. Kuda itu kalau melompat 2 meter, 3 meter bisa nggak? Bisa. Berarti sekitar 5 meter atau 6 meter lebarnya parit. Dan dalam panjangnya itu mengelilingi daerah daratan, sehingga parit tersebut ketemu antara satu gunung dengan gunung lain. Tekstur Madinah itu adalah di sebelah selatan itu bukit-bukit gunung, yang sebelah utara itulah yang dataran, itulah yang digali parit. Dengan strategi itu, kaum kafir terhambat untuk masuk Madinah. Mereka lalu mendirikan tenda-tenda di sekitar parit tersebut, nunggu persediaan makanan kaum muslimin habis. Nanti kalau makanannya habis juga pada keluar. Posisinya serba sulit, di dalam kota diblokir, nggak bisa keluar. Mau maju jumlahnya sedikit, ya seperti semut marani gebuk ya, terus mati. Makanya sahabat Nabi dan para sahabat tetap bertahan di Madinah dengan perbekalan yang ada. Perbekalannya makin menipis. Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan. Sebulan pasca pemboikotan, Allah mengirimkan hujan badai, angin, badai gurun yang luar biasa. Tenda mereka porak-poranda, hancur, hingga mereka pergi pulang tanpa hasil. Kaum muslimin tidak perlu harus mengeluarkan tenaga untuk mengusir mereka. Itu idenya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah salah satu sahabat yang figurnya diterima oleh ulama-ulama Sunni dan ulama-ulama Syi'i. Ulama Syiah ataupun Sunni semuanya memuliakan, mengagumi Salman Al-Farisi. Di dalam kitab Al-Kafi karangan Al-Imam Al-Qulaini, salah satu kitab induknya Syiah, itu dikatakan irtadan nasu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalatha. Orang-orang atau para sahabat telah murtad setelah Nabi wafat kecuali 3 orang, yaitu Salman, wa Miqdad, wa Abadar. Salman Al-Farisi, Miqdad bin Al-Aswad, dan Abidar Al-Ghifari. Itu adalah sahabat yang disukai oleh Syiah, tetapi kita sebagai orang Sunni juga mencintai mereka. Itu Salman Al-Farisi. Suatu hari Salman Al-Farisi ini pergi melakukan safar. Bersama beliau ada Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau tinggal di satu tempat. Fadarabu khiyamahum, mereka lalu mendirikan tenda-tenda mereka. Falsana'u ta'amahum, dan mereka membuat makanan mereka. Bangun tenda, masak, bikin makanan untuk makan. Wa nama Salmanu, Salman posisinya tertidur. Sahabat pada bangun tenda, pada masak, Salmannya tertidur. Maka kemudian beberapa sahabat ngeremeng. Bahasa kita ngeremeng kan, bangun tidur. Faqala ba'dul qaum, sebagian kaum berkata, ma yuridu hadzal 'abd illa an yaji'a ila hiyam madrubah wa ta'amin masnu'. Apa yang inginkan oleh orang ini ya? Atau tidak ada satupun yang diinginkan oleh orang ini kecuali hanya pengen masuk tenda yang sudah dibangun, lalu makan makanan yang sudah dibuat. Enak banget ya. Tidur ngorok misalnya, nanti masuk tenda gak ikut bangun, setelah itu makan bareng, enak banget. Itu diomong. Sebenarnya kan manusiawi kan Pak. Kalau kita kerja bakti juga kan begitu. Ada yang kerja bakti, ada yang sibuk-sibuk gali-gali got, ada yang cuma bawa-bawa linggis gak buat apa-apa. Ada yang bawa sapu gak ngapa-ngapain. Ada yang kemudian cuma mondar-mandir, cuma perintah tuh gotnya. Yang bagian kerja pasti geremeng. Enak banget, cuma nunjuk, begitu kan? Seperti itu posisinya. Nah ini geremeng atau ngomong di belakang Salman dengan teman-temannya yang lain. Ya. Sumakalu ba'da dzalika li Salman. Kemudian mereka setelah itu berkata kepada Salman, "Intaliq ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faltabis lana idaman minhu."
Salman, kamu pergi kepada Nabi, ya, mintalah lauk untuk kami makan. Jadi Salman diutus, enak banget orang itu. Kita utus ke Nabi yuk. Salman, kamu pergi ke Nabi, minta lauk untuk kita. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Dia mendatangi Nabi lalu memberikan informasi tentang kebutuhannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, akhbirhum annahum iqtadimu atau innahum iqtadamu. Informasikan kepada mereka sesungguhnya mereka telah memakan lauk. Gitu. Gak usah saya kasih tahu mereka sudah makan lauk. Fa'abaruhum bidzalik, Salman menginformasikan hal itu. Faqalu, lalu kemudian mereka menjawab, ma ta'amna ba'du, kami belum makan lauk sama sekali. Belum makan sedikit pun lauk. Wa ma kadzdzaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum, dan Nabi juga tidak berdusta atas diri kalian. Enggak mungkin Nabi berdusta. Ketika Nabi mengatakan kalian telah makan lauk, kalian sementara belum, aku belum pernah makan. Tapi Nabi juga enggak mungkin bohong. Apa maksudnya? Fa'atauhu, lalu mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum nabiyyu, Nabi kemudian bersabda kepada mereka, qad iktadamtum min lahmi sahibikum, kalian telah memakan lauk daging saudara kalian. Hina qultum ma qultum wa huwa na'im, ketika Anda semuanya membicarakannya pada saat dia tertidur. Ternyata gremeng di belakang orang itu masuk dalam kategori ghibah, Pak. Makanya sering saya bilang ghibah itu hampir tidak bisa dihindari untuk orang-orang model kita di zaman sekarang. Beda politik saja, ghibah kok, Pak. Itu katanya Ustaz, surabaya aja gede, masa milihnya banteng, enggak banci. Kata si sebelah lagi, itu katanya Kiai, masa dia berada di barisannya Mulyono sih misalnya gitu kan. Ghibah satu sama lain, bahkan Pak Mulyono juga digibah-gibah kan, akhirnya dapat pahala, kitanya yang dapat dosa. Itu hampir-hampir ya, beda politik, beda pilkada kemarin, beda apa lagi? Beda pilihan di dalam amaliyah ibadah, udah digibahi, Pak. Beda organisasi, tahu nggak itu? Ustadz yang sering ngaji di situ, ternyata dia orang Muhammadiyah, pasti dia main gitu. Ya itu namanya ghibah. Tahu nggak sih itu? Ternyata dia orang yang utulen, itu dighibah begitu, seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang bisa menyebabkan kita itu terjun ke dalam dosa ghibah. Makanya ketika saya membaca perkataan Ghazali begitu, setuju sekali. Ulama pada zaman Imam Ghazali menjadikan ghibah sebagai makanan harian, rutin. Ya karena memang faktualnya begitu. Kita itu hampir nggak takut terhadap ghibah. Ya, bahkan seakan-akan ketika ghibah itu kita sedang melakukan kebenaran. Kita sedang memberikan informasi faktual, Ustaz. Ini A1 loh. Ya, begini, begitu, begini. Coba Pak, acara-acara ghibah yang ada di YouTube, yang ada di TV, semua pasti disukai oleh kita. Podcast, bocor halus dan sebagainya itu, semua pasti kita sukai. Dan itu dianggap, wah, valid. Persoalannya adalah ketika ngomongin keburukan orang di belakang, itu namanya ghibah. Kalau yang diomongin tidak fakta, hanya tuduhan palsu, maka itu disebut buhtan, dosanya lebih besar dibanding dengan ghibah itu sendiri. Berat ya kayaknya masuk surga kalau kemudian kita ingat itu ya. Masya Allah, setiap hari kita ghibah, itu baru dosa ghibah, belum dosa yang lain. Maka sering saya ngomong, Pak, mungkin kalau masalah ilmu zaman sekarang itu lebih tahqiq dibanding dengan zaman dahulu. Orang zaman sekarang itu lebih tahqiq, ilmunya lebih nyata, lebih konkret dibanding dengan orang di zaman dahulu. Orang zaman dahulu bisa baca Fathul Qorib, jadi kiai hebat di kampung, punya masjid besar, padahal baru bisa baca Fathul Qorib, kiai hebat. Orang zaman dahulu. Orang zaman sekarang
Kalau ngobrol saja kitabnya bukan tanggung-tanggung. Fathul Wahhab, Hasyiah Jamal, Hasyiah Bujaironi, Majmu' Sarah Muhadzab, Asnal Matalib, kitab yang berjilid-jilid, mujallad-mujallad. Tahqiq, tapi amaliyahnya kalah kita dengan orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu sehari-harinya hampir nggak melakukan dosa. Pagi hari habis sholat subuh, bapak kita, kakek kita, itu yang saya lihat ya amaliyahnya, baca Quran mereka. Kenapa? Mau muter TV, nggak ada TV. Kampung saya itu masuk listrik tahun 86, 87. TV mulai merebak di kampung saya, mulai banyak yang punya. Itu sekitar tahun 2005-2007 lah baru. Asalnya nggak ada orang punya TV. Orang punya TV satu-satunya di kampung itu mbah angkat saya. Itu kalau nonton TV kayak nonton bioskop. Ya, satu TV hitam putih yang nonton penuh sampai luar-luar. Apalagi kalau acaranya ketoprak Jawa itu, nonton sampai keluar-luar. Itu serius. Mereka nggak ada aktivitas apapun. Setelah subuh baca Quran, habis baca Quran mereka ambil pacul ke sawah, macul, pulang-pulang jam 10:30. Mereka mandi, tidur sejenak, sholat zuhur di masjid, makan, pulang, nanti jam 1 ke sawah lagi. Pulang-pulang jam 4, biasanya ini jam 4, biasanya asar itu jam 4:30. Mereka sholat asar, habis sholat asar kemudian mereka jagongan di masjid, di musola, nunggu maghrib, habis maghrib kemudian mereka ngaji di rumah, ada di musola, selepas isya tidur kecapean. Paling yang diomongin itu padi kamu kok dimakan begitu tuh kenapa gak diobatin? Iya nih Pak, saya udah obatin ini. Ngomongin masalah pekerjaannya. Nah kita hari ini bangun tidur handphone, mau tidur handphone, ya selesai ngaji handphone. Bahkan di Masjidil Haram itu yang dibuka YouTube. Masjidil Haram, Ka'bah di situ misalnya, YouTube. Yang dibaca medsos. Itu serius. Fitnahnya besar. Ilmu tahqiq nyata, tapi amaliyahnya kurang. Maka saya bilang orang zaman dahulu, ya saya terus terang, bapak saya, kakek-kakek saya itu jarang sholat qobliyah, jarang sholat badiah, jarang, kecuali badiah maghrib yang sering saya lihat. Badiah maghrib. Ya. Kemudian badiah isya tidak pernah. 5 waktunya rutin tapi sholat sunnahnya enggak. Tapi mereka tarkul ma'asi, mereka itu enggak berbuat maksiat. Kita sholat sunnah badiah qobliyah tapi dosanya segede gunung Merbabu mungkin. Kalau gunung Uhud kan masih pendek. Ya, makanya kita hidup di zaman yang serba fitnah. Istighfarnya harus lebih banyak, taubatnya harus lebih banyak. Kita ghibah sudah rutin. Nah, kalau kita tidak meminta ampun kepada Allah, bisa repot nantinya. Saya lanjutkan ya. Kemudian faqala lahum nabi summa qara alaihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu istanibu, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Yang dosa sebagian prasangka, tidak semuanya. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebagian prasangka itu dosa. Maka qala Sufyan, berkatalah Imam Sufyan. Kalau disebutkan kata Sufyan itu ada dua, Sufyan ibnu Uyainah atau Sufyan ats-Tsauri. Dua-duanya satu level. Sufyan ibnu Uyainah itu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, guru langsung. Imam Sufyan ibnu Uyainah seorang faqih Makkah. Beliau adalah ulamanya Makkah pada waktu itu, namanya Sufyan ibnu Uyainah. Kalau Sufyan ats-Tsauri itu seorang ulama besar bermadzhab Hanafi. Ya, Sufyan ats-Tsauri. Tapi yang dimaksud dengan waqala Sufyan adalah Sufyan ats-Tsauri. Al-dhannu dhannani. Dhon itu ada dua. Dhannun fi ismun. Dhon yang di dalamnya ada unsur dosa. Wa dhannun laisa fi ismun. Dan dhon yang tidak ada unsur dosa. Jadi dhon, dugaan, prasangka itu ada dua. Ada yang bisa berimplikasi dosa, ada yang tidak dosa sama sekali. Nah,
Fa amma dzannu alladhi fi itsm falladhi yatakallamu bihi. Ya. Atau falladhi yutakallamu bihi juga boleh dibaca masyhur. Adapun dzon yang di dalamnya ada dosa, maka itu adalah dzon yang diucapkan. Kita nih menduga bapak itu korupsi duit masjid misalnya. Kita ngomong sama sebelahnya, saya kok curiga bapak itu tadi itu korupsi duit masjid atau ngambil duit saya. Ketika diomongkan itu jadi dosa. Dzon ketika diomongkan itu jadi dosa. Ya. Ada juga wa amma dzannul ladzi laisa fi ism, adapun dzon yang tidak ada dosa di dalamnya, fama yudmiruhu wa la yatakallamu bihi, yaitu segala sesuatu yang disimpan di dalam hati saja dan tidak diucapkan. Kalau bapak menduga-duga hanya di dalam hati, tidak diucapkan, maka itu hanya dzon biasa dan tidak memiliki implikasi dosa. Misalnya, orang itu kok libur-libur mau ke rumah saya tuh kayaknya mau maling, tapi tidak diucapkan. Atau bapak itu lagi ngapain, tapi kan kita kenal orangnya, tapi nggak diucapkan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita ucapkan, kita ngobrol, ya itu apa namanya, bapak itu kelihatannya mau berbuat jahat sama kita nih, ya dia tampangnya saja yang kelihatannya saleh, kelihatannya baik, pakai surban, pakai peci putih dan sebagainya, tapi tabiatnya buruk dan sebagainya, itu menjadi dosa. Ya, itu dibedakan. Dzon itu ada dua, maka Quran mengatakan naba'tul dzon ism. Ya, sebagian dzon itu adalah dosa karena ada dzon yang berdosa, ada dzon yang tidak berdosa. Versinya Imam Sufyan Ats-Tsauri, dzon yang berdosa itu kalau diucapkan. Bapak ini kan apa namanya, misalnya terkait dengan pilihan politik seseorang, ya bapak kebetulan punya pilihan politik A, orang punya politik B. Kalau bapak hanya mengatakan dzon di dalam hatinya, misalnya kok apa dia nggak paham ya bahwa dengan memilih dia itu nanti Islam akan begini-begini, tapi dalam hati saja itu tidak sampai dosa. Tapi kalau bapak ngomongin di belakang orang, di warung dan sebagainya, itu implikasinya maksiat, dosa. Ini yang harus kemudian kita hati-hati. Makanya orang yang paling baik itu adalah orang yang tidak banyak bicaranya, kecuali kebaikan. Nabi SAW itu sudah memberikan garis, ya, pelajaran bagi kita di dalam sabdanya, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Berkata baik itu satu, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajakin orang berbuat baik. Ayo pada sholat, ayo pada ngaji, ayo pada baca Quran, itu namanya amar ma'ruf. Nahi mungkar itu, jangan minum khamr, jangan main judi online, jangan ini, jangan itu, namanya nahi mungkar. Itu baik perkataan. Atau zikir, atau baca Quran, atau ngajar ngaji, atau menasihati orang untuk berlaku baik, itu disebut perkataan baik, itu utama. Yang kedua, kalau nggak bisa ngomong baik, maka jangan pernah maka usahakan diam. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, man kathura kalamu kathura saqatuh, wa man kasura saqatuh kasura dhunubuh. Siapapun orang yang banyak omongnya, maka dia akan sering terpeleset. Orang kalau sering ngobrol di warung, apa-apa ketemu diobrolin, apalagi tipologi orang-orang yang merasa tahu segala urusan. Saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana pendapat antum tentang orang ini yang dia itu kalau ditanyai persoalan apapun, masalah ekonomi ia tahu, politik ia tahu, apa saja ia tahu, bagaimana? Dia adalah Ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang yang tidak pakar, tapi berbicara di dalam banyak hal. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa kita dapatkan, Pak?
Bapak nggak usah model pinter deh, nggak usah modal pinter, modal kuota yang banyak, punya handphone bagus, pinter pakai keyword. Pertanyaan apapun bisa kita jawab, Pak. Apalagi ya sekarang ada namanya ChatGPT. Murid saya itu kalau dikasih soal langsung jawabannya nggak ada 1 menit. Kenapa? Pakai ChatGPT. Itu serius. Pernah saya coba, saya bertanya kepada ChatGPT pakai bahasa Arab itu, jawabannya bagus, Pak. Maka saya bilang nanti orang akhir zaman itu males tanya sama Ustaz. Kenapa? Belum tentu Ustaznya bisa jawab. Mending tanya sama ChatGPT. Itu serius. Ketik misalnya mahukmu misalnya as-siwak fi nahar Ramadan, tuh khilaf ulama semuanya ChatGPT. Serius. Ya. Apa sih yang nggak bisa kita tanya masalah hal-hal yang sifatnya baru misalnya istilah-istilah medis dijawab semua oleh ChatGPT. Serius. Selagi data itu ada di dalam internet, nggak ada yang sulit. Kita mau bicara tentang ekonomi makro, ekonomi mikro, tentang politik, tentang apa saja, ada semua di internet. Tinggal kita buka, kita sudah kayak orang pintar. Itu serius. Terus gitu. Apa gitu? Ruwaibidah itu artinya orang yang berbicara banyak hal pada didapatkan. Likulli fanin rijal. Setiap bidang ilmu itu pasti ada pakarnya. Ya, boleh nggak saya ngobrol penting? Boleh, tapi jangan melampaui seperti orang pakar. Sehingga ketika kemudian, misalnya contoh saya bicara tentang medis, tentang kesehatan, tentang penyakit dan sebagainya, ya. Misalnya Pak, kalau Bapak misalnya sakit pilek-pilek, sakit demam dan sebagainya, minumlah Sanmol, paracetamol. Atau kalau memang ada radang, minum obat metilprednisolon. Ada teman saya yang dokter ngomong, jangan banyak metilprednisolon Ustaz. Kenapa? Bisa menimbulkan penyakit diabetes mellitus. Oh enggak lah dok, ini saya malah mengguru dia. Itu namanya saya Ruwaibidah. Sok tahu yang bidang pakarnya sudah bicara, tunduk ikuti. Saat ini kan tidak, Pak. Kita bicara ekonomi, ternyata pandangan kita beda dengan ekonomi. Kita merasa kita yang terbenar. Kita bicara masalah agama, yang kita sedang aja bicara agama itu lulusan pesantren 10 tahun, baca kitab kuning sudah nggak pakai mikir misalnya, sementara kita boro-boro baca kitab kuning, kitab gondrong saja, kita masih banyak salahnya. Ya kita gondrong saja ada harokatnya masih sering keliru, mengatakan oh ini salah dan sebagainya. Saya kadang-kadang mikir ini orang itu ada otaknya apa tidak ya? Kenapa? Karena tidak mungkin orang itu pakar dalam segala bidang. Sedikit sekali orang yang pakar dalam segala bidang. Anda pakar ekonomi, bicara ekonomi sedetail-detailnya. Apakah Anda tidak boleh bicara agama? Boleh, tetapi jangan melampaui pakar. Begitu. Saya ngobrol dengan murid saya yang pakar IT. Ya ketika ngobrol, saya punya pengalaman IT sedikit, saya sampaikan ke dia kemudian lakukan koreksi, ya saya terima. Kenapa? Bukan bidang saya. Saya ngobrol dengan murid saya yang pakar saham. Ketika saya ngobrol, ternyata beliau berikan masukan-masukan, ya saya terima. Kenapa? Karena saya tidak pakar saham. Tapi kalau dia ngobrol masalah agama, saya berani. Karena memang saya memiliki sedikit kepakaran di dalam wilayah itu. Tapi kalau tidak ya nggak bakal bisa. Itu serius. Ya, makanya antum itu kalau jadi guru ngaji, ustadz itu harus paham mengoperasikan handphonenya. Handphonenya harus bagus, kuotanya itu harus ada terus, jangan sampai mati. Ya kadang-kadang jamaah itu tanyanya susah. Dan kalau kita tidak jawab, itu kadang-kadang jamaah langsung gini, katanya ustadz, katanya S3, ditanya begitu nggak bisa. S3 apaan itu? Jangan-jangan nyuap lagi begitu katanya. Ya. Kadang-kadang nyakitin begitu kan. Suatu hari saya pernah cerita. Saya sedang mengisi pengajian. Pengajian itu kayak panel, aneh pengajiannya, model panel. Ada 3 dai di atas panggung, ceramahnya gantian. Habis ceramah gantian, terus kemudian dikasih pertanyaan bebas. Pertanyaannya bebas, Pak, itu mengerikan, Pak. Saya itu paling takut kalau ada pertanyaan bebas. Kenapa? Karena tidak semua hal itu kita tahu dengan baik. Mengerikan sekali, pertanyaan bebas. Ngajinya bukan di lingkungan jamaah umum seperti antum, enggak, ngajinya di depan para santri dan lulusan pesantren.
Selesai ngaji, silakan buka pertanyaan bebas. Ada santri langsung. Kayaknya dia mau ngetes saya karena saya S3 gitu kan. Yang lain nggak dikasih pertanyaan, saya terus yang diem. Ustadz, saya maunya tentang kualitas hadis ini lah. Kualitas hadis kalau ditanyain saya pas paham hadis atau pas pernah baca, oke. Kitab hadis jumlahnya banyak dan pasti banyak hadis yang saya belum tahu juga. Ditanya hadis itu muradnya seperti apa, saya sebagainya. Ya saya Bismillahirrahmanirrahim, saya buka handphone saya, ya andalan Maktabah Syamilah. Begitu kena jelek, saya jawab. Kata luar biasa Ustaz. Bukan saya yang hebat, ini loh handphone saya gitu. Selagi ini baterainya masih ada, kuotanya waras, handphone saya waras, hampir semua persoalan bisa diatasi. Ya, makanya Ustaz itu kalau mau pergi, kalau handphonenya nggak ke bawah tuh bingung. Nanti kalau ada pertanyaan bagaimana? Apalagi kalau kemudian ini yang terjadi di lingkungan Jakarta Timur sini lah, masjid-masjid Jakarta itu kadang-kadang kalau Ramadan ngasih tema itu, ketika kita sudah sampai tempat Pak, nggak dikasih tahu Ustaz nanti temanya ini dulu, enggak. Tetapi sudah sampai tempat diumumkan, jamaah sekalian ceramah pada malam hari ini disampaikan oleh Ustaz Dr. Ahmad Rifai dengan tema begini. Temanya aneh kan? Sudah pakai keyword saja. Maktabah Syamilah keluar hadisnya, keluar ayatnya. Oh iya sudah ketemu 1-2 hadis sudah tenang Ustaz. 1-2 hadis ada ayatnya, ada tenang. Masalah sudah dikuasai. Ya, kata si ustadznya yang ngomongin, Ustadz di luar dari tema juga nggak apa-apa. Banyak, hampir semua ustadz-ustadz yang kasih tema nggak sesuai tema. Lah kita kan gengsi disebutin di depan publik temanya begitu, nggak berani ngangkat gitu. Kalau saya angkat tetap ya, tapi handphone saya jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan repot gitu kan. Itu salah satu. Makanya antum yang berkiprah di masyarakat, handphone harus siap. Apa saja Pak, di internet itu ada jawabannya. Tanya penyakit hewan, penyakit manusia, penyakit tumbuhan, ada semuanya. Gak usah takut. Yang penting kuotanya kuat. Gitu kan. Nah kita harus tahu begitu. Apalagi maaf, seperti kita ngajar anak-anak misalnya begitu. Mereka itu canggih-canggih Pak. Mereka itu ketika saya itu yang tidur itu, kalau ngerjain PR pakai ChatGPT Pak. Soal matematika ditulis di matematika. Terus jawabannya komplit Pak secara caranya. Ya, dan benar. Gurunya pasti kaget. Canggih ya, yang canggih handphonenya. Gitu kan. Tapi kita usahakan kalau nggak terpaksa jangan pakai ChatGPT. Kenapa? Nggak bisa mikir. Bapak tanya waris, nggak usah tanya saya. Pakai ChatGPT saja. Tanya, ada mayat meninggal, maksudnya begini, hartanya begini, dijawab komplit Pak, saya jamin. Tenang, ya. Dia lebih pintar daripada ustadz manapun. Ya. Pakai bahasa Arab bisa, kita ngomong nih, kita masuk kita ngomong, pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Singkek, bahasa Cina, bisa dijawab dengan sebaik-baiknya. Itu teknologi, tetapi tetap kehilangan ruhnya, kehilangan nyawanya, gitu ya Pak ya. Nah, teknologi ini kadangkala bisa kita salah gunakan dua hal yang sifatnya maksiat. Maksimal atau minimal dosa yang kita lakukan dari teknologi adalah dosa ghibah. Saya rasa begitu, mudah-mudahan manfaat kita semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.